Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh CMRI, kedelapan AISA, kesembilan WIM, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.150, tar koreksi 0,81%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. INDF sudah sampai 6.000 juga, dan ya harusnya dijaga dan maksimal turun ya. Kalaupun turun lagi IHSG jebol lagi 6.500-nya, IHSG kembali turun uji 6.500. Kalaupun INDF nih turun lagi, maksimal 5.800, 5.700 itu maksimal penurunannya, dan kemungkinan besar INDF itu akan bertahan di atas 6.000. Harga sekarang juga INDF itu masih murah di bawah harga biasa rata-rata diperdagangkan. Kalau Bapak Ibu mau lihat tuh bisa dilihat di secara simpel ya, di Stockbit, pilih sahamnya, terus pilih analis, cari paling bawah, lihat pergerakan 5 tahun, PBP dan PE-nya. Biasanya di bawah garis biru itu murah ya, tapi apakah ini murah beneran atau fundamentalnya bagus, harganya memang turun, itu bisa lihat lagi laporan keuangan, harus lebih detail lagi ya menganalisanya secara fundamental. Nah, jadi seperti itu. Untuk INDF, kalau kondisi seperti ini nggak masalah lah ya, beli-beli aja dulu, sabar menunggu sampai dia naik, pasti naik juga nantinya. Jadi seperti itu untuk NDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 9.400, menguat 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP hari ini coba rebound namun gagal bertahan di atas 9.500. Tapi kalau kelihatan seperti ini, dia masih mempertahankan supportnya. Supportnya itu kalau melihat ini ya, turunannya udah sampai 9.400, harus dijaga. Dan kalaupun maksimal turun lagi, kalau ke bawah sini kecil sih kemungkinan. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Kalau dihitung ya dari atasnya, biar tahu kemana sih kira-kira masih bisa turunnya. Dari atas nih dihitung 12 ya 20%. Penurunan ini bisa di-compare dengan pas penurunan waktu COVID ya 2020. COVID dulu dia turunnya dari harga tertingginya berapa nih? 29%. Kalau kondisi seperti ini di-compare, kalau dari harga tertingginya ya harusnya ya maksimal 8.500. Itu dah mentok. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, bisa dari swing low ke swing high, pas di trendline uptrendnya ini 0,618-nya, dan konsolidasi ini gambaran saya masih kemungkinan konsolidasi kalau memang menyentuh area 8.500. Jadi bisa basih 2 kali cicil kalau berminat ya, nggak masalah lah. Bagi dividen juga kan fundamental bagus, oke lah. Kalau dapat harga 9.000 sampai 8.500 turun itu tuh nggak masalah. Kalau menyangkut di atas ya tambah di bawah. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau berminat, gimana sih secara strateginya untuk saham swing ataupun mau nyimpan 6 bulan ke depan, itu bisa join di grup Borneo Trader ya. Pilih aja yang grup rekomendasi, nanti Bapak Ibu bisa tanya di situ juga saham-saham untuk swing jangka menengah, jangka panjang, dan setiap hari ada saham-saham yang bisa ditradingkan, baik itu saham high risk ataupun saham yang di swing big cap ada juga ya. Jadi ada pilihan lah banyak. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Dan free konsultasi portofolio. Kalau tertarik join di grup Borneo Trader ya, pilih link tree yang ada di kolom deskripsi atau di bio Instagram Borneo Trader atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Seperti itu. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.070, tar koreksi 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR ini masih gambaran saya lihat dia lagi konsolidasi, supportnya 4.000 dan resistennya 4.200. Kondisi seperti ini masih perlu hati-hati nih. Kalau jebol ya maksimal penurunannya dia akan menguji neckline cup and handle-nya sebelum dia rally panjang 3.800. Itu menurut saya maksimal turun. Kalau ISG masih konsol, tiba-tiba UNPR juga jebol, supportnya besok 4.080, 4.070-nya nih, target arah 3.800 itu mestinya dijaga oleh UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 1.150, menguat 0,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal HMSP, hati-hati pola resin wedge. Ini kalau ditarik dari ini juga kelihatan ya, pola resin wedge memang masih bertahan nih, atau pola uptrend. Hati-hati kalau dia jebol 1.100-nya untuk HMSP. Harga sekarang juga menurut saya nggak ideal kalau mau beli ya, agak beresiko. Harganya juga nanggung dan resistennya juga cukup kuat. Sepertinya bisa jadi ada swing low nantinya, jebol 1.100-nya ya. Hati-hati, kalau 1.000 harusnya jadi support kuat. Kalau kondisi seperti ini kan dia 3 kali coba dan sepertinya sih ada peluang gagal nih kalau ISG nggak rebound. Bisa jadi seminggu
minggu ke depan turun dulu ke 1000, terus baru naik lagi, uji lagi keempat kalinya baru tembus dan uptrend. Ini kan dia belum ada membentuk swing low yang cukup dalam. Bisa jadi ini 1200 gagal turun ke 1100 atau ke 1000 itu baru naik. Kalau Bapak Ibu mau cicil-cicil, yang penting HMSP nggak tutup di bawah EMA 60 ini. Kuncinya ya. Kalau dia tutup di bawah 1000 tuh jelek lah. Bisa belodet cat bond, bisa lanjut turun lebih dalam. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 25.000, terkoreksi 0,39%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, GGRM ada rejection. Kalau besok market bagus, ada technical rebound, bisa ada peluang technical rebound, tapi perlu hati-hati karena kelihatannya dia terus membentuk lower high, walaupun memang minggu ini dia membentuk higher low di 24.500. Sebelumnya kan di 23.500. Tapi bisa seperti ini pergerakannya, naik sebentar terus hati-hatilah kalau dia jebol lagi 25.000-nya itu arahnya 22.000. Nah, ini gambarannya ya. Perlu hati-hati nih, harga-harga tanggung juga. Memang kelihatannya lagi konsolidasi setelah dia menembus resisten kuatnya 25.000. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.670, menguat 0,75%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor juga perlu hati-hati. Memang bagus hari ini tutupannya di harga tertingginya. Hammer mungkin naik-naik. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu punya Mayor, kalau mau pakai stop loss trading cepat ataupun swing trade, perlu hati-hati kalau Mayor itu besok atau minggu depan ya. Kalau besok sih kecil kemungkinan sampai jebol. Minggu depan atau 2 minggu lagi, hati-hati kalau dia jebol 2.500-nya. Bisa jadi turun lebih dalam karena ada indikasi pola rising wedge juga untuk Mayor seperti ini. Jadi perlu hati-hati kalau jebol EMA 60-nya. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.620, menguat 1,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cimori harganya tanggung. Kemungkinan pun kalau teknikal rebound lagi kepentok di 4.800 dan turun. Kemungkinan besar Cimori masih konsolidasi 1-2 minggu ke depan. Dan perlu hati-hati kalau Cimori tutup di bawah 4.400. Ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga, pola dead cat bonds. Ini kelihatan ya. Dia minornya uptrend, tapi uptrendnya itu nggak kuat. Kalau sampai jebol 4.400 jelek pola dead cat bond atau bearish flag ya. Turunnya lebih dalam 4.000 sampai mungkin kalau melihat historinya bisa ke 3.800. 4.000 sampai 3.800. Itu penurunannya kalau jebol 4.400-nya untuk Cimori. Seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 142, terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah ke 140 agak jelek juga. Kalau dilihat ini ada pola head and shoulder. Kalau ini jebol bisa jebol 140 ke 120, bahkan bisa ke 100 nih indikasinya ya. Nah 120 ya, hati-hati untuk Aisyah. Kalau Bapak Ibu mau spek buy di 140, pokoknya tutup di bawah 140 di 137, 138 atau 136, mending stop loss dulu daripada dibawa ke 120 itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on karena yang ditradingkan uang-uang Bapak Ibu sendiri. Kalaupun sabar menunggu sampai bisa profit, silahkan juga di hold ya. Gak ada yang salah di market nih kan, nanti ada bisa juga dia naik. Nah seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 700, terkoreksi 2,09%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, WIM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, WIM hati-hati nih, ada pola cup and handle terbalik, pola dead cat bond. Setelah dia mencapai peaknya 800, dia turun. Perlu hati-hati kalau sampai turun di bawah 700, peluang besar ke 600. Itu aja untuk WIM ya. Kalau Bapak Ibu ada yang kebeli, kalau besok dia lanjut koreksi, exit aja dulu. Kalau mau exit ya, kalau mau hold average down ya silakan masing-masing atur aja bagaimana strateginya. Jadi perlu hati-hati kalau jebol 700 itu peluang besar ke 600 untuk WIM. Apalagi hari ini dia itu mencoba naik namun gagal membentuk candle hammer terbalik ya. Berarti seller kuat di atas. Tapi ya bisa jadi pancingan kan. Pura-pura diguyur dulu, besok malah technical rebound. Itu pokoknya kuncinya 700 jangan tutup di bawah itu untuk WIM. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 456, terkoreksi 0,43%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, Cleo hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cleo lagi di area support nih, perlu hati-hati juga. Kalau biasanya konsolidasi rendah pendek nih bisa-bisa dibuang. Tapi kalau mau bagus ya harus bertahan. Kalau dilihat doji seperti ini, indikasinya bagus. Besok itu harus hijau. Kalau dia merah besok
ya rawan untuk Cleo. Seperti itu aja ya untuk Cleo. Kalau Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun, menurut saya juga masih oke. Harga sekarang sabar-sabar aja lah kalau dibawa turun Cleo. Kita tahu juga Cleo ini ownernya juga fundamentalnya bagus. Ya semestinya nanti ada saatnya. Tapi memang kalau didengar dari ceritanya memang nggak pernah di maintain ya sahamnya. Jadi kalau memang bagus ya naiknya itu murni itu ya, bukan di maintain. Jadi seperti itu. Untuk Cleo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup ARB walaupun nggak dikunci ke harga 91. Kalau dia transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Hoki didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Hoki jelek dah di 90. Mungkin ada technical rebound mungkin. Tapi biasanya ya saya tuh kalau saham jebol 100 saya tunggunya di 80. Jadi mungkin dia bisa ke 80. Apalagi kalau besok dia terus turun, peluang besar sih mantul di 80. Tapi mantul-mantul terbatas bisa diikutin. Kalau sekarang memang di support minor 90, naik turunnya kan 10 poin. Tapi misalnya jebol ya, menurut saya kalau sudah jebol 100, peluang besar ke 80. Contohnya dia ya, nih. Ini contoh aja ya. Setelah dia jebol 100, arahnya 80. Ya seperti itu. Hoki juga kalau jebol 100 ya arahnya 80. Mungkin ada teknik rebound ya ada, tapi peluang besar bisa sentuh juga 80. Langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang ditutup di harga 1440, terkoreksi 2,04%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ polarization wedge patah, sangat berpeluang ke 1350. Lebih baik wait and see aja dulu untuk LTJ ya. Kalaupun teknik rebound, kemungkinan rebound kepantok di 1500 atau di EMA 60-nya nih ya. Di area ini kepantok dan bisa masih ada peluang ke 1340 untuk OLTJ. Tapi ini disclaimer on ya. Kelihatan juga MACD-nya tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross dan garis biru sudah melewati perbatasan garis 0. Itu bisa dibilang kuat sinyal downtrendnya, turunnya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya, beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.